Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vino Manelianto dengan NIM 2454013 SW 24782. Di sini izin dengan saya untuk mempresentasikan tentang praktikum basis data responsif Mas. Eh, Sebelum saya memperlihatkan query, saya akan memperkenalkan tabel-tabel yang saya gunakan, di mana tabel yang saya gunakan adalah ada 8 tabel utama dan 3 tabel view. Tabel utama itu ada user, feedback, farmer, farms, crops, dan tabel yang memiliki begitu banyak foreign key itu ada active workers, farm planting, dan storage flow. Tambahan satu ada storage yang ketinggalan. Kemudian ada tiga tabel view, ada planning view, AW view, dan FP view. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya lihatkan query yang saya kerjakan. Query yang saya kerjakan itu ada tiga query kompleks, di mana query kompleks yang pertama itu untuk melihat uh, catatan aliran flow berdasarkan username yang digunakan. Misal uh, saya jalankan maka akan tampil ini adalah bawang ada catatannya sekian sekian sekian. Pada query yang pertama itu kita gabungkan antara name crop, username, dan flow storage. Jadi uh, antara name crop dan username itu akan saling terhubung dan akan dijumlahkan berdasarkan username dan name cropnya. Kemudian eh, query kompleks yang kedua adalah query kompleks catatan storage juga, namun perbedaannya pada query kompleks yang kali ini itu berdasarkan tanggal dan name crop. Eh, Dimana ini adalah catatan lengkap antara flow storage yang terjadi. Nah, kemudian query kompleks yang ketiga. Nah, saya menjadikan satu antara tabel view dan query kompleks karena query kompleks yang kali ini itu digunakan di dalam program PHP web yang saya kerjakan. Query kompleks yang kali ini saya memasukkan dalam view tabel view yaitu bernama FP view. Dalam FP view ini data itu digabungkan berdasarkan tabel farm planting, user, dan farm dan crop. Terdapat juga subquery yang yang mengambil jumlah data ID farmer itu berdasarkan dengan hasil yang dihasilkan dari perkondisian ini. Nah, untuk tabel view yang FP ini mungkin dapat kita lihat isinya. eh, di sini berisi ID planting 22, date planting, dan semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian query planting view yang kedua dan yang ketiga. Nah, eh, mungkin dari struktur tidak terlalu berbeda, namun dari fungsi akan terlihat ini adalah fungsi yang berbeda karena planting view itu untuk melihat pada lahan mana itu ditanami eh, tanaman apa pada tanggal berapa seperti itu. Nah, kemudian untuk yang AW view ini itu untuk lebih kepada mengecek petani itu bekerja pada lahan apa dengan role apa seperti itu. Nah, setelah tabel view, saya akan beralih kepada fungsi trigger. Saya memiliki tiga fungsi trigger, yaitu ketika storage flows itu terjadi insert, maka tabel storage itu akan mengalami update, di mana volume storage itu akan ditambahi dengan dan dikurangi dengan inflow dan outflow-nya. Untuk implementasi dari trigger, mungkin akan saya demokan. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu storage yang tersedia. Semisal semisal saya ingin menambahkan kembali eh,
Saya ingin menambahkan kembali ID crop yang berjumlah ya ID crop yang bernilai 2 itu adalah crop bawang bernama bawang di mana saat ini volume storage-nya adalah 400. Kemudian storage flow-nya itu belum ada. Untuk itu saya akan coba apa yang akan terjadi. Nah, berhasil terjadi insert. Kemudian yang awalnya 400 karena ditambah 100 seharusnya menjadi 500. Kita cek. Dan terjadi benar. Kemudian trigger yang kedua adalah update, di mana jika storage itu terjadi update, maka volume storage yang saat ini itu ditambah dengan inflow yang baru dikurangi dengan inflow yang lama, kemudian ditambah dengan outflow yang baru, yang lama, dan dikurangi dengan outflow yang baru. Eh, untuk lebih lanjutnya, saya akan implementasikan. Saya akan mengubah ID flow yang 14 yang baru saja saya masukkan dan mengubah yang awalnya 100 itu menjadi 200. Jadi volume storage-nya akan bertambah dari 500 menjadi 600. Oke, saya sudah mengubah nama tabelnya menjadi lebih benar, maka saya akan coba jalankan kembali. Maka berhasil ditambahkan, apa prosedur berhasil dijalankan, apakah masuk. Data benar-benar masuk. Yang pertama ada 28 dan 29. Kemudian dalam storage apakah ada 28 atau 29? Sudah ada. Query prosedur berhasil, maka saya juga akan masuk ke function. Dimana untuk function ini saya itu mencari jumlah data yang berdasarkan volume storage. Jadi saya mengecek apa volume storage yang ada dalam storage itu tuh yang lebih tinggi dari yang kita inputkan. Nah, saya akan langsung aja coba. Saya sudah menyiapkannya di sini. Jumlah data storage yang berjumlah 100, di mana jumlah 100 itu jika dalam storage sendiri itu ada 2, maka seharusnya outputnya adalah 2. Tabel fungsi query fungsi setelah berhasil dijalankan dengan benar. Uh, Selanjutnya mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.